Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Aditya. Di sini saya akan menjadi moderator untuk kelompok equality yang beranggotakan yaitu Haris Maulana 050, next, dan Yuf Sarifal Ramadan NIM 30, Januar Nur Hidayat NIM 44. Baik, saya akan kembali ke presentator. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang uh, dasar hukum akses orang miskin. Baik, untuk yang pertama, di sini ada nomor 1 alinea 4 Undang-Undang NRI tahun 1945 dalam hal memajukan kesejahteraan umum. Nomor 2 ada pasal 1 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 mengenai Indonesia Negara Hukum. Nomor 3 ada pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945 mengenai prinsip before the law. Nomor 4 ada pasal 34 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 mengenai fakir miskin dipelihara negara. Nomor 5 ada UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dalam KUHP. Nomor 6 ada UU nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Nomor 7 ada UU nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Baik, next. Alinea 4 UUD NRI tahun 1945 dalam hal memajukan kesejahteraan umum. Tujuan negara Republik Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baik, next. Pada Pasal 1 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 mengenai Indonesia Negara Hukum, maka negara memiliki kewajiban dalam hal mengatur masyarakat dalam hal penegakan hukum. Perlindungan hukum yang dimaksud yaitu berprinsip pada Pancasila sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat 2 NRI 1945. Baik, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum berkewajiban melindungi dan mengakui hak asasi setiap orang atau negara atau warga negaranya. Perlindungan hukum dengan asas Pancasila termasuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Masyarakat Masyarakat panduan yang sah, keamanan, dan pengakuan atas kebebasan dasar adalah salah satu upaya otoritas publik yang dibentuk untuk membuat kepolisian adalah salah satu bagian dari interaksi yang sepenuhnya bertujuan untuk mendapatkan keadilan. Baik, selanjutnya pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945 mengenai prinsip before the law. Prinsip equality before the law secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk rakyat miskin yang bermasalah dengan hukum. Muncul setelah putusan ini, seorang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum sebagai akibat dari prinsip before the law. Bahkan untuk orang miskin yang bermasalah dengan hukum, selain itu, fakir miskin dan anak terlantar merupakan tanggung jawab negara Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat 1 UUD 1945. Kesempatan untuk memperoleh akses hukum dan keadilan termasuk dalam pengertian tanda petik dipelihara di samping penyediaan kebutuhan sandang pangan. Baik, next. Pasal 34 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 mengenai fakir miskin dipelihara negara. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Makna kata dipelihara bukan sekedar memberikan kebutuhan akan pangan dan sandang saja, namun juga termasuk kesempatan memperoleh akses hukum dan keadilan. Baik, yang dimaksud dalam pasalnya itu bantuan hukum diartikan sebagai setiap orang yang termasuk
yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya dalam penjelasan umum bagian 1 angka 3 huruf E dalam KUHP Positif Indonesia. Baik, next. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, setiap orang wajib memperoleh bantuan hukum. Dalam penjelasan umum bagian 1 angka 3 huruf E menyatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum. Baik, seperti yang saya jelaskan barusan, bantuan hukum diartikan sebagai setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Asas bantuan hukum berfungsi untuk melindungi kemanusiaan secara utuh, baik secara moral maupun material. Dalam konteks ini, martabat atau hak asasi manusia adalah istilah yang lebih umum digunakan. Next. Baik, untuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat diharuskan memberi bantuan hukum bagi setiap warga negara saat mereka menghadapi masalah hukum tanpa memandang latar belakang individu, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial, ekonomi, dan gender. Baik, sehubungan dengan itu Undang-Undang 16 tahun baik sehubungan dengan itu tentang advokat, hak atas bantuan hukum merupakan salah satu penting yang dimiliki oleh setiap warga negara karena dalam proses hukum khususnya tentang hukum advokat, secara khususnya setiap orang yang ditetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana tidaklah mungkin dalam melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Dengan demikian, tidaklah seorang tersangka dalam suatu tindak pidana melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri. Baik, next. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima hukum. Maaf menyela, untuk waktunya sudah habis. Oke, baik, bisa dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Baik, untuk pemateri selanjutnya silakan untuk memaparkan materinya. Baik, saya akan menjelaskan tentang akses orang miskin terhadap bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin terutama ditujukan untuk menegakkan keadilan dari segi ekonomi dalam rangka mengutamakan hak asasi manusia, khususnya hak atas bantuan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan hukum tidak hanya diberikan kepada korban ketidakadilan struktur sosial. Ini merujuk pada sekelompok orang yang dihadapkan pada ketidakadilan struktur sosial masyarakat yang mungkin menjadi alasan kurangnya perlindungan hukum. Dalam praktiknya, pemerintah memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu sebagai berikut. Pemberian bantuan hukum melalui pos bantuan hukum pos bakum di setiap pengadilan negeri bekerja sama dengan LBH. Pos bakum adalah penyedia layanan hukum yang dibantu oleh pengadilan negeri yang misinya adalah memberikan informasi gratis kepada klien di semua tingkatan sistem peradilan. Orang miskin tidak membayar biaya, dengan kata lain, pengacara sendiri yang menanggung semua biayanya. Yang pertama, penolakan bantuan hukum oleh advokat. Dalam banyak kasus bersifat subjektif, penolakan advokat tidak objektif berdasarkan hasil penelitian. Misalnya penolakan terhadap pelecehan seksual. Yang kedua, penolakan terhadap pemerintah atau hal-hal kecil yang tidak diinput oleh media pengacara, tidak menyangkal secara objektif berdasarkan temuan investigasi, seperti kasus pelecehan seksual yang diberhentikan, melawan pemerintah atau menolak hal-hal kecil yang tidak diinput media. Penolakan non-objektif ini merupakan penyimpangan dari kerangka hukum normatif pemberian bantuan hukum. Karena secara normatif bantuan hukum diberikan agar terdakwa tidak berurusan dengan masalah hukum, tetapi
bagaimana masyarakat miskin dapat memiliki hak untuk mengakses hukum dan keadilan jika orang miskin bermasalah dengan hukum. Yang ketiga, pemberian bantuan hukum di pengadilan tingkat pertama hanya formalitas, bukan bagian dari proses banding, kasasi atau banding. Menurut undang-undang, bantuan hukum bukan jaminan bagi orang miskin untuk mengajukan banding kasasi. Sebuah daya tarik dalam praktiknya, pemberian kompensasi gratis kepada masyarakat miskin sebagian besar hanya formalitas karena bantuan hukum di pengadilan kota ditawarkan hanya dari sudut pandang masyarakat miskin yang telah mengajukan permohonan kompensasi dan tidak memiliki biaya itu. Next. Problem akses terhadap bantuan hukum di pemerintah itu yang pertama adanya persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Yang kedua, adanya pertentangan antara dua perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 22 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Yang ketiga, maraknya hakim pengadilan yang menunjuk seorang advokat yang tidak tergabung dalam LBH atau OBH terakreditasi. Next. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk presentator selanjutnya silakan memaparkan materinya. Ya, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai upaya negara dalam pemberian bantuan hukum gratis pada orang miskin. Jadi ada beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh negara dalam hal ini, yaitu yang pertama bantuan keuangan kepada advokat atau pemberi bantuan hukum gratis pada orang miskin. Jadi bantuan hukum itu yang diberikan secara cuma-cuma itu tidak dibebankan kepada advokat saja, tetapi juga dibebankan kepada negara. Kenapa dibebankan kepada negara? Itu merupakan sebagai wujud tanggung jawab negara dalam memastikan setiap orang mendapatkan akses yang sama di hadapan hukum. Nah, jadi beban bantuan hukum gratis ini bukan hanya dibebankan kepada advokat, karena kewajiban dalam memberikan eh, akses hukum yang sama itu merupakan kewajiban negara. Maka dari itu, negaralah yang mempunyai kewajiban melalui advokat untuk memberikan bantuan hukum gratis. Nah, bantuan hukum gratis ini dalam hal bantuan keuangan itu bisa dilakukan melalui APBN ataupun APBD. Selanjutnya yaitu pengawasan terhadap pemberian bantuan hukum gratis. Pengawasannya apakah pemberian bantuan hukum gratis itu sudah sesuai dengan undang-undang atau belum? Selanjutnya, pengawasan terhadap kinerja dari advokat ataupun lembaga bantuan hukum. Apakah advokat yang melakukan bantuan hukum itu sudah sesuai dengan prosedur ataupun belum sesuai prosedurnya? Maka dari itu pengawasan terhadap advokat ini juga sangat penting. Selanjutnya, pengawasan anggaran bantuan hukum gratis. Anggaran dalam hal biaya ini merupakan hal yang riskan terhadap kasus-kasus korupsi. Maka dari itu pengawasan terhadap anggaran bantuan hukum gratis ini perlu dilakukan. Yang selanjutnya yaitu dijangkaunya seluruh akses peradilan. Bukan hanya peradilan tingkat pertama, tetapi peradilan banding, kasasi maupun peninjauan kembali itu juga harus diberikan akses yang sama bantuan hukum gratis terhadap rakyat yang miskin. Selanjutnya ada koordinasi antar aparat penegak hukum. Kepolisian sebagai eh, penegak hukum pertama yang menangani sebuah kasus dalam hukum pidana tentunya memiliki peran yang penting dalam memberikan akses bantuan hukum, yaitu dengan berkoordinasi kepada advokat yang nantinya bisa memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang miskin yang berperkara mulai dari penyidikan hingga putusan yang inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Jadi, bantuan hukum itu bukan hanya pada persidangan saja, tetapi mulai dari penyidikan seharusnya sudah diberi bantuan hukum supaya hak-hak yang ada dalam sangka itu dapat dipenuhi oleh negara. Jangan sampai lagi ada kasus kepolisian ini malah memberikan saran kepada tersangka untuk tidak mendapat bantuan hukum. Itu adalah salah satu hal yang salah.
Selanjutnya yaitu memastikan bantuan hukum terhadap orang miskin hingga upaya hukum luar biasa. Jadi banyak kasus yang bantuan hukum gratis kepada rakyat miskin ini hanya berakhir pada peradilan tingkat pertama di pengadilan negeri, bukan naik ke banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Yang mana dalam pengadilan negeri yang putusannya belum ingkrah, tentunya masih ada upaya-upaya yang bisa menuju keadilan bagi para pencari keadilan tersebut. Selanjutnya, equality before the law, yaitu kesamaan akses untuk memperoleh hukum yang sama. Ada bantuan hukum gratis hingga pada cara terakhir mencari keadilan. Bisa dari pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali. Selanjutnya yaitu mekanisme pemberian bantuan hukum yang mudah. Akses bantuan hukum tentunya yang diharapkan itu tidak rumit dan tidak bertele-tele. Ketika seseorang sudah memiliki surat tanda tidak mampu, maka itu sudah sepatutnya diberi bantuan hukum. Tidak perlu surat-surat yang lain yang apakah menurut dari advokat yang akan melakukan bantuan hukum itu bersalah atau tidak. Karena pada dasarnya kita juga menganut prinsip praduga tak bersalah, yang mana sebelum ada putusan ingkrah, maka terdakwa itu ataupun tersangka tidak dapat dikatakan bersalah. Selanjutnya, memberi kemudahan bagi organisasi bantuan hukum untuk melaporkan pemberian bantuan hukum dengan sistem yang sederhana, singkat, dan mudah. Ini berkaitan dengan eh, bantuan hukum yang rumit dan bertele-tele itu tadi, karena OBH ini juga memberikan laporan kepada negara dalam hal pemberian bantuan hukum. Selanjutnya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ambil alih. Di sini saya akan memberikan 2 kesempatan untuk penanya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Baik, Saudara Sultan Farid, silakan untuk bertanya. Terima kasih moderator. Presentasi tadi sangat menarik. Saya ingin bertanya bagaimana tantangan apa dalam mengimplementasikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Indonesia. Mungkin itu saja moderator. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya tampung dulu ya. Apakah ada yang bertanya lagi? Baik, silakan Denny Maulana. Saya izin bertanya. Pertanyaannya, bagaimana pemerintah menjamin akses orang miskin terhadap bantuan hukum? Itu gimana? Baik, terima kasih. Untuk presentator, silakan untuk menjawab pertanyaan yang sudah saya tampung. Baik, moderator, saya izin menjawab pertanyaan dari Saudara Sultan tadi tentang tantangan dalam pengimplementasian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Indonesia ya. Itu jawabannya budaya masyarakat dan aparat penegak hukum yang masih belum memahami pentingnya bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan mengenai bantuan hukum menjadi permasalahan utama. Bantuan hukum maupun organisasi bantuan hukum masih belum populer di masyarakat. Tidak adanya kesamaan persepsi dan standar dalam implementasi keadilan restoratif di Indonesia. Tugas panitia yang bertugas melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga pemberi bantuan hukum atau LPBH bukanlah pekerjaan mudah, masih terdapat tantangan dalam pengimplementasiannya. Mungkin itu dari saya.
Apakah ada feedback dari Sultan? Cukup moderator. Baik, untuk pertanyaan kedua, dipersilakan untuk menjawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Hindani Maulana. Pemerintah bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Baik, di sini saya beralasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum menjamin bahwa semua masyarakat berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hanya masyarakat miskin yang berhak mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Baik, mungkin dari saya itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, apakah Saudara Dani Maulana ada feedback? Tidak ada, moderator. Baik, kalau tidak ada yang mau feedback, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.